Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada malam hari ini, Senin 9 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala, di edisinya yang ke-169, dengan kita awali menyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, biarpun orang-orang lain yang tidak percaya mengejek, mencela tentang salib itu, tentang Tuhan kita, tetapi ketika kita melihat salib, yang harus kita ingat adalah betapa sesungguhnya kitalah yang seharusnya ada di sana. Dan itu menghancurkan kesombongan kita, bahwa kita merasa paling benar, paling suci, paling hebat. Ternyata tak ada harganya di hadapan Tuhan. Bahkan harta kekayaan kita juga tidak berharga ketika kita tidak selamat. Karena yang disalib itulah maka kita boleh mengalami keselamatan. Karena itu biarlah kita senantiasa menghayati hal ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang merupakan persembahan syukur kita bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita persiapkan diri untuk menyambut Dia yang menyelamatkan kita di dalam firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah penyelamat kami di dalam Kristus Yesus, sungguh kami bersyukur karena karya kasih-Mu kami diselamatkan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi hidup yang senantiasa memberkati, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sama seperti Engkau, salib-Mu memberkati dan menyelamatkan kami. Tolong kami untuk memberlakukan firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah makna Sabat. Dan bersama-sama kita boleh mendasarinya dengan bacaan firman Tuhan di malam hari ini. Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu kita sudah pernah bicara tentang sabat ketika kita membahas 10 perintah Tuhan. Hari ini kita membahas kembali, kita bicara soal sabat dan kita lebih mendalaminya, ya. Sabat itu bukan hanya ada dalam hitungan hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hari ke-7 sabat, ya. Masih ingat sabat itu aslinya hari apa? Hari Sabtu, ya. Tapi karena bukan harinya yang dipentingkan, bukan hitungan harinya, ya. Dan bahkan kita juga bisa melihat ada hitungan tahun loh, ya. Tahun sabat itu artinya tahun ke-7. Bahkan kalau sahabat pernah dengar istilah tahun Yobel, ya. Tahun Yobel, apa itu tahun Yobel? Itu tahun yang ke-50. Dan ingat, jangan lihat angka 50-nya. Tetapi angka 50 itu adalah satu angka sesudah angka 49. Ya, 50 itu kan sudah 49. Apa itu kok 49 itu penting? 49 adalah angka yang didapat dari perkalian 7 dikali 7. Artinya sabatnya tahun sabat, ya. Tahun sabat itu 7 kali tahun sabat, ya. Dan sesudah 7 kali tahun sabat itu, tahun berikutnya, tahun yang ke-50 itulah tahun Yobel. Jadi ada perhitungan 7-nya ini. Dan tahun Yobel itu tahun yang menggembirakan. Karena apa? Ada kesukaan bagi para budak. Ada kesukaan bagi para pemilik tanah yang tanahnya disita untuk membayar hutang. Karena punya hutang banyak, jadi budak harus dibebaskan. Inilah tahun kemerdekaan. Dan nanti kita akan bahas lagi ketika kita membaca di Imamat pasal 25. Nah sahabat, betapa konsistennya tujuan Allah dalam memberlakukan sabat. Jadi bukan harinya, ya, tetapi juga bukan tahunnya, tahun keramat, hari keramat, itu bukan harus ditaati hitung-hitungannya, harinya harus pas, bukan. Tetapi yang harus ditaati adalah tujuan dari pemberlakuannya, isi di sana. Apa sih isinya? Sesungguhnya sabat itu dilakukan untuk memberikan hak, ya. Ada hak bagi bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan, bahkan hewan. Sehingga saya katakan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang terlemah, supaya bisa memiliki istirahat dari kepenatan kerja, dari kepenatan menjalani penderitaan hidup, ya. Diberikan kesempatan orang-orang itu mengambil sesuatu dari milik orang lain. Jadi apa tadi, orang-orang gak punya tanah bisa ngambil sesuatu itu. Di tahun yang ke-7 itu ada sisa, itu bukan haknya dari tuannya, tapi hak bagi orang-orang yang kekurangan. Bahkan ketika itu masih sisa, itu hak dari binatang-binatang. Karena apa? Karena tahun itu tidak ditanami. Supaya apa? Ada istirahat juga bagi tanah. Luar biasa, ya. Pada sabatlah itu, pada hari sabat itulah mereka kemudian istilah kalau HP atau laptop itu ya dicas. Pada saat itu mereka dicas kembali oleh Tuhan dengan sumber daya yang full, supaya sesudah sabat mereka bisa kemudian mengalami kelegaan, kesegaran, kecukupan, kegembiraan, punya semangat, sehingga bisa kembali melanjutkan kerja dan kehidupan mereka. Dan tentu bukan punya juga orang lemah. Bagi orang-orang yang punya kuasa, orang-orang kaya, di saat mereka letih, lesu, mereka butuh sabat itu, ya. Dan caranya gimana? Ada 1 hari, ada 1 tahun, ada tahun Yobel untuk mereka beristirahat panjang. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, berlakukanlah sabat dengan makna yang benar. Ya, saya bersyukur saya pernah mendandani laptop
Kemudian Bapak nggak bisa, saya hari Sabtu waktu itu, Sabtu ini sudah sore nggak bisa selesai Pak. Lah kalau besok Minggu kami off. Ya. Lah kenapa? Atau mau ke gereja? Ya dia nggak bilang begitu, entah ya orang Tionghoa sih. Saya menduga Kristen tapi dia tidak mengungkapkan itu. Ya off saja. Ini sebuah keputusan yang baik. Penghargaan hari Sabat dalam rangka apa? Untuk beristirahat, supaya bersama dengan keluarga mereka boleh mengalami kelegaan, kegembiraan. Saya bisanya Senin, oke, saya hargai. Dan sahabat, kalau sahabat bisa melakukan seperti itu, luar biasa. Tetapi tentu ketika sahabat membuka warung atau apapun dalam rangka supaya orang-orang kampung tidak menjadi kesusahan gitu ya, karena mereka juga bergantung di warung sahabat, itu juga sesuatu yang baik. Tetapi tetap ambillah hari Sabat, bukan harinya, tetapi satu hari atau beberapa waktu bagi sahabat-sahabat untuk beristirahat. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami, mengingatkan kami tentang pentingnya Sabat. Biarlah kami boleh memperlakukan masa istirahat itu dengan bersama-sama bergembira dengan keluarga, memberikan kelegaan, sukacita kembali, sehingga esok harinya atau tahun-tahun berikutnya kami boleh melakukan segala sesuatu dengan kuat, dengan sukacita, dengan gembira. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong dan memberkati. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku, dan kita nyanyikan bait yang keempat dan yang kelima. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagaimana pujian yang kita nyanyikan, kita mematikan dunia dalam kehidupan kita dan menghidupkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.